Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muftiana, NPM 2001020004. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang jenis, fungsi, dan peran kewirausahaan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang jenis-jenis kewirausahaan. Jenis-jenis kewirausahaan dari beberapa ahli mengemukakan profil kewirausahaan dengan pengelompokan yang berbeda-beda. Yang pertama, Rupki mengelompokkan kewirausahaan berdasarkan pada peranannya menjadi 3 kelompok, antara lain yang pertama, wirausahawan rutin, yang kedua, wirausahawan arbitrase, dan yang ketiga, wirausahawan inovatif. Wirausahawan rutin yaitu wirausahawan yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung berfokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Yang kedua, wirausahawan arbitrase yaitu wirausahawan yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan dan pemanfaatan. Misalnya, bila tidak terjadi equilibrium dalam penawaran dan permintaan pasar, ia akan membeli dengan murah dan menjualnya dengan mahal. Yang ketiga, wirausahawan inovatif, yaitu wirausahawan dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Sementara itu, Thomas Zimmer mengelompokkan wirausahawan berdasarkan pada profilnya menjadi 4 kelompok, antara lain yang pertama, part-time entrepreneurship, yaitu wirausahawan yang hanya setengah waktu melakukan usaha, biasanya sebagai hobi, kegiatannya hanya bersifat sampingan. Yang kedua, home-based new ventures, yaitu usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal. Yang ketiga, family owned business, yaitu usaha yang dirintis dari rumah atau dimiliki oleh anggota keluarga secara turun-temurun. Dan yang keempat, co-preneurs, yaitu usaha yang dilakukan oleh 2 orang wirausahawan yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama-sama. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang fungsi kewirausahaan. Fungsi wirausaha berperan sebagai penggerak. Fungsi kewirausahaan itu terdapat 2 bagian. Yang pertama, fungsi makro. Fungsi makro yaitu wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Yang selanjutnya yaitu fungsi mikro. Fungsi mikro yaitu berperan sebagai penanggung resiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang peran kewirausahaan. Peran yang dimaksud adalah yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Suatu inovasi yang diberikan dan dibuat oleh para wirausaha membuat jumlah permintaannya meningkat. Oleh sebab itu jumlah produksinya akan naik. Produksi inilah yang mampu meningkatkan pendapatan negara. Peran yang kedua yaitu membuat lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya pengangguran dikarenakan sedikitnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah membuat semakin sulit situasi di sekitarnya. Jadi, ini juga salah satu manfaat wirausaha. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang dibuka membuat para pengangguran bisa memiliki pekerjaan kembali. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Mereka yang ingin menjadi seorang wirausaha harus akan mampu menghasilkan peningkatan pada pendapatannya. Inilah yang membuat kesenjangan ekonomi dan sosial dapat ditekan dan dikurangi. Dan yang keempat, membuat taraf hidup masyarakat. Wirausaha merupakan seseorang yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, karena secara langsung mereka bisa menyerap pengangguran, khususnya di sekitar usaha tersebut.
Kesimpulannya, kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi di dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang cara lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Secara mikro, peran wirausaha sebagai penanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbentuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Tantangan persaingan global, pertumbuhan penduduk, pengangguran, penanggung jawab sosial, keanekaragaman ketenagakerjaan, etika, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan gaya hidup, beserta kecenderungannya merupakan tantangan yang saling terkait. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.